Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan di depan gue sekarang guys adalah sebuah paket yang dikirimkan oleh Samsung Indonesia. Baru aja nyampe nih di studionya Best in Tech hari ini tanggal 6 Agustus. Dan kalau teman-teman ingat kemarin juga baru aja di-launching kan sama Samsung International, launching Note 20, ada Samsung Galaxy Tab yang baru, ada Fold yang baru juga, ada Watch, dan juga ada Samsung Galaxy Buds yang baru yaitu Samsung Galaxy Buds Live. Dan gua rasa ini kayaknya Samsung Galaxy Buds Live nih. So, yes, gue juga penasaran. Langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, kita buka dulu guys paketnya. Nah, ada tulisan Samsung. Wow, oke, yes, dari belakang guys sudah benar Samsung Galaxy Buds Live. Gue belum lihat bagian depannya, kita lihat 1, 2. Wow, Samsung Galaxy Buds Live ini yang warna Mystic Bronze ya. Jadi yang warna yang emang ngehits banget istilahnya di lini terbaru produk mereka. Jadi mereka semua sekarang kayak mengadopsi warna perunggu campur kayak rose gold gitu ya gue lihat ya. Cuma ini kayak lebih elegan gitu guys warnanya dibandingin rose gold yang kayak sebelumnya diperkenalkan sama Apple ya. Gimana menurut kalian? Oke, jadi guys ini dia dari bentuknya. Gue kemarin waktu pertama kali lihat mereka launching kayak ngelihat, gue inget sama makanan favorit gue guys, Kung Pao Chicken. Kayak kacang monyet, menarik banget, lucu banget waktu gue inget itu. Sama ini kalau kata orang-orang setelah gue lihat di internet, netizen pada bilang ini bentuknya kayak Galaxy Beans, katanya kayak kacang gitu, sama Galaxy Kidney alias ginjal katanya. Makanya gue kayak oke. Oke, kita lihat aja langsung ke fiturnya ya sekarang ya. Nah, di bagian belakang ada tulisannya ergonomic fit, karena dari segi bentuk emang menarik banget nih ya. Ini kayak inovasi revolusioner lagi. Baterainya 6-21 jam, active noise cancellation. Terakhir adalah ini ada triple mics for clear call. Oh ya, anyway, seperti biasa ini adalah kerjasama Samsung dan AKG. Actually, AKG punyanya Samsung sekarang. Sip, langsung aja kita buka. Oke, kita lihat 1, 2, 3. Ada yang jatuh. Oke, ada kertas manualnya pertama guys, seperti biasa. Nah, ini dia ada produknya sebelumnya. Kita lihat di bagian bawah ada apa. Bagian bawah ada kabel USB Type-C tapi warnanya hitam. Dan terakhir ini ada apaan nih? Tuh kayak ada wingtip kali ya kalau yang dari Galaxy Buds sebelumnya. Jadi model karet gitu guys. Tapi cuma 1. Oke, so langsung aja kita lihat ini dia guys. Samsung Galaxy Buds Live. Kita buka ya. Nah, jadi guys ini untuk yang warna Mystic Bronze. Kalau kita lihat ini beda sama yang warna lainnya, Mystic Black sama Mystic White. Kalau yang mereka Mystic Black sama White itu warnanya glossy, sedangkan yang Mystic Bronze ini warnanya matte gitu guys. Jadi kayak doff gitu ya, which is very cool. Nggak bakal nempel fingerprint kalian. Oke, di bagian belakang ada USB Type-C untuk charging, dan katanya di bagian belakangnya ini ada wireless charging receiver. Jadi kalian bisa pakai ini buat wireless charging juga atau di reverse wireless charging dengan smartphone kalian yang compatible. Oke, dari segi bentuk ini kecil banget sih. Mungkin lebih kecil daripada AirPods generasi pertama bahkan. Tebalnya masih dalam kategori oke, ada kayak sejenis lubang gitu buat kita pegang, which is kita langsung aja buka ya. 1, 2, 3. Look at that. Nah, ini dia guys, Galaxy Buds Live. Ini warnanya kayak sama warna kulit ya, jadi kurang kontras ya kelihatannya ya. Kecil guys, gue pikir agak gede, ternyata kecil banget. Dan emang bentuknya kayak kacang. Emang bener kalau dikasih nama Galaxy Beans kali ya. Oke, di bagian luar ini dia pakai finishing yang glossy. Dan bobotnya cukup berisi sih menurut gua, nggak enteng, nggak terlalu berat. Di bagian dalam dia pakai finishing kayak karet gitu. Oh, ini dia yang wingtip yang kalian bisa ganti guys. Jadi kalau kalian tarik, iya ini dia yang kalian bisa ganti-ganti nih. Oke, di bagian dalam ini ada sensor. Jadi ada 1-2 mikrofon gitu guys. Ini earphone ya kayaknya, atau untuk speakernya. Ini ada mikrofonnya sama ada sensor untuk play pause. Jadi kurang lebih sama kayak gitu. Kemudian di bagian luarnya ini ada beberapa titik yang gua rasa ini adalah mikrofonnya. So, itu tadi dari segi overall. Kita coba langsung aja sekarang pairing ke smartphone kita. Gua lagi nggak pegang smartphone Samsung guys, karena gue lagi nungguin yang Note 20.
tunggu aja nanti. Sekarang kita coba pakai HP yang gue lagi tes dulu aja, oke? Jadi pertama kita download dulu aja aplikasi ini, Samsung Galaxy Wearable. Gue udah download dan kita akan coba aja langsung pairing. Dan dia udah ada nih guys, Galaxy Buds Live di sini. Kita tinggal pilih aja, allow dulu aja sambil kita pairing, dan sambil gue nunggu gue akan coba beres-beres. Udah nongol sekarang guys, Samsung Galaxy Buds Live, tinggal kita pairing dulu aja. Dan pair with Samsung Galaxy Buds Live, dan oke, you need to plugin. Oke, seperti biasa guys, kalau kalian konekin device baru, kita mesti download dulu plugin dari device tersebut di Play Store. Kayak Samsung Galaxy Buds Plus juga waktu itu gue juga sempat tunjukin ke kalian, jadi kita coba download sebentar ya. Dan sambil kita download, gue coba pakai dulu aja, karena gue belum tahu rasanya gimana dipakai. Oke, dia ada tulisan left dan right-nya, jadi kita pakai sesuai dengan petunjuknya aja. Oke, jadi pas dipakai kayak gini guys, nanti kita kasih shot B-roll aja biar lebih dekat. Gimana guys menurut kalian? Enak sih, nyaman sih pakainya, cuma berasa emang ini desainnya itu yang open. Alias kita masih bisa dengar, gue masih bisa dengar suara dari lingkungan luar ini. Ini dibilang juga sama Samsung kalau ini adalah desain open buds pertama mereka. Jadi sebelum-sebelumnya kan Galaxy Buds itu semua modelnya yang in-ear ya yang masuk ya. Ini yang lebih kebuka, jadi kita bisa dengar lingkungan luar. Tapi gue aneh, karena dari pengalaman gue sebelumnya dengan earbuds TWS yang model kebuka gini guys, noise cancellingnya itu nggak bakal sebagus yang dimiliki sama TWS dengan model in-ear. Oke, di sini tertulis petunjuknya how to wear your buds. Jadi kalian dapat petunjuk one by one gitu. Udah beres dan selesai pairingnya. Nah, ini dia untuk aplikasinya guys. Kita bisa lihat baterai dari si Galaxy Buds Live-nya langsung kedua-duanya guys. Biasa kalau Buds Plus itu satu-satu ya, ada baterainya kiri kanan ya. Kalau ini enggak, dia langsung jadi satu, tapi nggak ada case-nya. Oke, kemudian ada pilihannya nih guys. Ada active noise cancellingnya dalam posisi aktif sekarang. Bentar kita coba ya, kita akan tes dengan beberapa skenario, nanti gue akan share ke kalian juga. Di bawah ada equalizernya ada normal, bass boost, soft, dynamic, clear, and treble boost. Jadi pilihannya kurang lebih sama kayaknya sama Galaxy Buds Plus ya, kalau gue ingat. Kemudian di bawahnya ada touch control, kalian bisa atur ini untuk mengatur left, kalian bisa pilih active noise cancelling kalau kalian touch and hold. Right itu juga active noise cancelling kalau kalian tahan, ada titiknya gini guys. Double tap kita bisa play next track atau answer or end call. Double tap, triple tap bisa previous track di kedua earphones-nya. Jadi kita cuma bisa atur touch and hold-nya aja, kita nggak bisa atur yang lain guys. Oke, itu tadi untuk touch controller. Sekarang kita lihat ada read notification ya, kalian bisa baca notifikasi ke earbuds ini kalau kalian lagi pakai. Advanced, nah ini untuk seamless earbuds connection. Oh, jadi ini kalau kalian udah connect mungkin dia akan lebih smooth aja koneksinya seperti biasa. Galaxy Buds lain juga udah pada gitu. Kemudian ada Labs. Nah, Labs ini adalah relieve pressure with ambient sound. Oke, jadi ini adalah fitur yang kayak hear through mungkin bisa dibilang. Oh, oke. This can prevent a feeling of stuffiness. Jadi kalian kalau pakai mode ini, kalian bisa dengar ambient sound. Intinya sih seperti itu. Di bawah ada Find My Earbuds, di mana kalian bisa cari earbuds kalian di mana. Kalau dia akan kalau hilang atau kemana, kalian bisa pencet start aja selama dia connected menggunakan Bluetooth-nya. Dan terakhir ada General, kalian bisa reset earbuds ini. Ada software update juga. Terakhir dicek hari ini, which is udah update artinya. Dan terakhir tips and manual. Nah, case battery level juga kalian bisa lihat kalau LED-nya berwarna merah artinya di bawah 30%, kuning di atas 30%, dan hijau di atas 60% atau sampai dengan penuh. Dan terakhir untuk pairing-nya. Oke, kita udah run through segala jenis untuk aplikasinya. Sekarang kita langsung aja mencoba ke dunia nyatanya guys. Pertama gue pengen cek untuk kualitas suaranya of course ya. So, langsung aja kita putar lagu kebangsaan, lagu testing kita, yaitu Bruno Mars, That's What I Like. Oke, guys, good observation dari tim yang ada di belakang kamera. Katanya tadi suaranya keluar banget dari si earphone-nya. I don't know artinya itu bagus atau enggak, cuma ya dari segi suara sih kalau gua bisa kasih sedikit impression ya. Pertama, kualitasnya oke, bassnya lumayan berasa guys. Dari segi tipe open gini termasuk yang dalam kategori clear suaranya, nggak yang bass heavy banget, nggak yang terlalu treble heavy juga. Jadi bisa dibilang ya agak sedikit flat, tapi bassnya sedikit berasa buat standar open ear kayak gini.
Jadi itu tadi untuk tes suaranya. Sekarang kita akan coba, gua pengen ngelakuin satu tes nih guys. Satu tes ya dimana kita akan mencoba noise cancellation ya. Jadi gua akan mengeluarkan speaker. Yes, jadi udah kepiring, jadi kita cobain aja. Gue udah siapinnya ada 3 skenario. Jadi ada suara New York City, suara traffic di jalannya kayak gitu. Jadi suara kalau kalian lagi di jalan-jalan di perkotaan aja, buat nyobain ya. Oke, langsung aja ya. Oke, jujur guys, gue nggak ngerasain perbedaan dari ketika active noise cancellation-nya aktif sama pas dia nggak aktif. Jadi sama-sama kayak ya nggak ada yang terjadi guys. Gue bingung kenapa, apakah ini mungkin karena software yang masih belum final, karena ini yang unit yang gue coba adalah yang memang masih bukan unit retail ya. Jadi dari segi software gue nggak tahu apakah masih belum final. Yang kedua adalah active noise cancellation ini, setelah gue research lagi memang katanya dia cuma ngurangin suara di bawah 700 Hz. Jadi 700 Hz itu kayak mungkin hum atau suara-suara yang ambient noise doang sih. Makanya dia bilang kalau kita pakai ini kita masih bisa dengar, kalau kalian di kereta kalian misalnya bisa dengar kayak pengumuman, kalau kalian di pesawat masih bisa dengar pengumuman, sedangkan suara-suara yang nggak diperlukan, suara-suara bising ambientnya itu dibuang dari sana dengan noise cancellation-nya. Tapi yang gue rasain sekarang sih I don't know, belum ada bedanya guys. Mungkin gue akan cobain jangka panjang lagi. So, oke guys, sekarang kita akan lanjut ke tes mikrofon ya. Udah ada di smartphone gue sekarang dan gue udah dalam posisi pairing. Jadi kita langsung aja setting, masuk ke sini. Gue pakai aplikasi Simple Bluetooth Voice Recorder namanya. Jadi kalian bisa langsung prefer Bluetooth mic. Logo Bluetooth-nya aktif, artinya dia menggunakan mic yang ada di sini. So, langsung aja kita record. Oke, tes 1 2 3 1 2 3 tes. Ini adalah kualitas suara mikrofon dari Galaxy Buds Live. Tes 1 2 3 1 2 3 tes. Oke, tes 1 2 3 tes 1 2 3 ini adalah kualitas mikrofon dari Galaxy Buds Live ketika ada ambient noise di sekitar kita. Tes 1 2 3 1 2 3 tes. Oke, so itu tadi guys kualitas mikrofonnya. Gimana menurut kalian guys tadi pas record tanpa ada ambient noise sama tadi ada ambient noise? Boleh tulis komentar kalian di bawah. Dan untuk gaming sama untuk delay test, gue rasa dua-duanya bakalan oke guys, karena ini Galaxy Buds udah teruji lah untuk masalah itu. Bahkan kalau kalian pakai smartphone Galaxy, smartphone Samsung, katanya kalian dapat fitur gaming mode sama kayak ada di Galaxy Buds Plus yang kita pernah udah coba. Oke, itu tadi untuk Galaxy Buds Live. Sekarang gue share sedikit aja beberapa fitur tambahan lainnya guys. Ada juga fitur IPX2 water resistant, termasuk sweat resistant juga. Dia ada 3 mikrofon tadi sama voice pickup point. Untuk baterainya, dia di Buds-nya ada 60 mAh, sedangkan di case-nya ada 472 mAh. Kalau kalian menggunakan ini dengan ANC atau Active Noise Cancellation cuma bisa 6 jam. Kalau kalian ANC off bisa 8 jam. Nah, quick charge katanya untuk 5 menit bisa pakai 1 jam pemakaian. Ada wireless charging dan juga USB Type-C. Dan kalian juga bisa pakai Bixby langsung tanpa sentuh guys. Jadi kalian katanya bisa diaktifin ini di Samsung juga, tapi baterainya bakal lebih boros setengah jam. Dan ini juga bisa compatible buat pengguna iPhone user. Oke guys, so itu tadi untuk Galaxy Buds Live. Ini kemarin harganya udah rilis, yang internasional tuh harganya sekitar $170 atau kalau di rupiah sekitar 2,5 juta rupiah guys. Tapi di Indonesia gue masih belum tahu harganya berapa, jadi kalau gue nanti ada dapat info lengkap, gue akan taruh aja langsung di kolom deskripsi di bawah beserta link pre-order. Semua gue juga akan taruh di bawah kalau kalian pengen pre-order. Kalau gue bisa kasih sedikit first impression sih, menurut gue dari segi inovasi ini menarik banget. Samsung bener-bener selalu inovatif, memang dibandingkan sama brand-brand lain, terutama Apple yang kayak jalan di tempat. Tapi ya buat penggunaan jangka panjang gue akan coba lebih jauh lagi. Tapi so far itu dulu aja untuk video unboxing dan first impressionnya. Semoga bermanfaat. Dan nanti kalau kalian ada pertanyaan boleh aja ditulis langsung di kolom comment section di bawah, atau apa yang kalian pengen review dari si Galaxy Buds Live ini tulis juga di bawah. Dan itu aja guys, like kalau kalian suka dengan videonya, subscribe juga ke Best in Tech YouTube channel buat info tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin, I'll see you guys on my next video. Ciao. Kayak kotak cincin.